Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizvia Fajriani dari kelas 1A dengan NIM 2288250072. Saya akan membahas studi kasus tentang korupsi di lingkungan kampus. Dalam kehidupan kampus, masalah seperti korupsi atau penyalahgunaan dana sering terjadi. Topik yang sensitif dan mudah dibahas oleh mahasiswa. Salah satu kasus yang sering terjadi adalah ketika organisasi mahasiswa seperti himpunan mahasiswa mengadakan kegiatan dengan dana fakultas dan sponsor. Setelah kegiatan selesai, beberapa mahasiswa mengatakan dana tidak digunakan secara transparan. Meskipun tidak ada bukti atau upaya untuk mendapatkan penjelasan dari pihak terkait, tuduhan tersebut biasanya disampaikan dengan nada marah melalui grup percakapan mahasiswa atau media sosial. Seringkali tuduhan seperti itu tidak datang dengan solusi membangun. Tindakan tersebut justru menimbulkan konflik antar mahasiswa dan akibatnya tujuan utamanya itu mendorong transparansi dan akuntabilitas tidak tercapai. Yang terjadi hanyalah kemarahan dan menyalahkan satu sama lain. Namun, keadaan dapat berubah jika kritik disampaikan dengan cara yang lebih kondusif atau konstruktif. Misalnya, mahasiswa dapat menganjurkan agar laporan keuangan kegiatan diumumkan secara terbuka, atau mereka dapat membentuk tim audit siswa untuk mengawasi penggunaan dana. Metode seperti ini menunjukkan kepedulian terhadap integritas organisasi dan mendorong budidaya transparansi yang baik. Kritik tidak hanya dapat menyebabkan konflik, tetapi juga dapat memberikan kontribusi terhadap perubahan. Tetapi keadaan dapat sangat berubah jika kritik disampaikan dengan konstruktif. Korupsi di lingkungan kampus itu seperti kayak manipulasi dana atau pembangunan fasilitas atau jadi studi kasusnya itu misalkan di kampus kalau ada isu korupsi, misalnya uang kegiatan fiktif atau dana bantuan yang disunat mahasiswa langsung pasang badan. Mereka jago kritik dengan modal semangat keadilan sosial dari Pancasila. Mereka gampang membongkar dan memviralkan kebobrokan birokrasi kampus. Mereka sukses membuat pimpinan kampus karena image kampus sebagai lembaga moral di mata publik hancur. Masalahnya, aksi mereka seringkali berhenti di tahap ini. Mereka lebih fokus sepenuhnya pada menolak dan menghujat. Ini yang disebut kritik tanpa solusi. Setelah berhasil membuat heboh, energi mereka habis. Ketika ditanya, oke, sudah dibongkar, sekarang solusinya apa supaya korupsi ini nggak terulang? Mereka seringkali hanya menjawab pecat yang korup atau bersihkan kampus. Itu artinya mahasiswa gagal menawarkan solusi teknis yang tahan lama. Misalnya, mereka tidak meminta kampus membuat aplikasi pelaporan keuangan atau transparansi yang bisa diakses semua orang, atau mendirikan tim pengawas anggaran yang ada mahasiswa di dalamnya. Akhirnya, kritik mereka hanya bersifat yang sementara. Koruptor mungkin diganti, tapi lubang sistem yang membuat korupsi tetap terjadi terbuka lebar. Ini menunjukkan bahwa orientasi politik mereka hanya mengkritik kegagalan bukan benar-benar membangun sistem yang lurus sesuai Pancasila. Alasan saya ambil studi kasus ini untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kritik dengan solusi. Mahasiswa harus menyadari bahwa kritik bukan sekadar mengungkapkan ketidakpuasan, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral untuk memberikan masukan yang membangun. Dengan mempelajari kasus ini, mahasiswa diharapkan dapat belajar cara menyampaikan kritik dengan sopan berdasarkan fakta dan dengan solusi praktis. Kasus ini juga dipilih karena dapat mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan solutif tentang masalah sosial seperti transparansi keuangan dan akuntabilitas organisasi mahasiswa. Diharapkan siswa tidak hanya menjadi pengamat atau kritik, tetapi juga berpartisipasi secara aktif dalam mencari solusi untuk masalah yang ada. Sangat penting untuk membangun budaya kritik yang sehat, terbuka, dan berorientasi pada perbaikan. Kasus ini juga mencerminkan bagaimana diskusi di kampus sering kali diwarnai dengan tuduhan dan pendapat tanpa dasar.